teman-teman, aku pengen mengulas apa yang ku tonton tadi malam ya. Tadi malam itu aku lihat ada di YouTube, kebetulan aku juga orang Batak ya. Aku lihat mereka mau memotong pohon ini besar banget. Karena mungkin pohon ini mereka pengen apalah yang mau mereka buat di situ, saya nggak tahu juga, nggak jelas. Pokoknya mereka membuat video bahwa dikumpulin semua satu keluarga atau satu kampung lah, katakan mereka mau motong pohon yang besar banget itu. Tapi mereka itu meminta kepada arwah nenek moyang untuk menjaga keamanan saat pohon itu dipotong. Mereka berdoa kepada arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Intinya katanya biar pohon ini nanti kalau ditebang tidak akan membuat ada sesuatu kecelakaan lah, kira-kira seperti itu. Saya sangat konsen dengan hal itu, karena saya merasa kok masih ada saat ini yang seperti itu ya. Kok belum mengerti kita itu berdoa sama siapa. Saya bukan seorang pendeta memang, tapi kita harus saling berbagi, saling menyadarkan apa yang kita dapatkan. Karena itu merupakan suatu tanggung jawab kita. Kalau kita tahu dan ada dasar hukumnya, itu udah jelas, ada tertulis di dalam Alkitab bahwa kita itu berdoa kepada Tuhan. Jangan kita berdoa kepada arwah nenek moyang kita. Sekarang kalau dipikir-pikir nih, arwah nenek moyang kita itu kan udah mati. Istilahnya nenek kita itu udah meninggal, terus arwahnya kemana nih? Masa kita berdoa kepada arwah yang sudah meninggal? Emang dia waktu hidup bisa memberikan semua permintaan kita? Enggak. Saya rasa dia sebagai manusia biasa, dia enggak bisa memberikan apapun yang kita minta. Apalagi dia sudah meninggal, arwahnya kan udah terpisah dengan tubuhnya. Nah, arwahnya itu yang kita minta untuk keamanan, tidak celaka dalam hal memotong pohon besar itu. Kan aneh. Seperti apa sih sebenarnya pikiran yang seperti ini? Kok mintanya ke arwah yang sudah meninggal? Kalau kita minta ke arwah, emang arwah itu bisa berhubungan lagi enggak dengan kita yang masih hidup? Kadang kalau kita mendapat pengertian yang salah dulu karena kita masih belum pernah mendengarkan para pendeta, belum membaca di dalam Alkitab ya, kita hanya percaya apa kata orang, percaya apa kata nenek kita, percaya apa kata mungkin aja orang tua kita ngasih tahu seperti itu, atau mertua kita, bisa aja kita mendengarnya. Tapi saat ini kita sudah mulai dewasa. Kalau kita udah mulai dewasa, pasti paradigma kita berbeda dong. Kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang Alkitab, walaupun tidak banyak. Tapi kalau kita
hanya percaya kepada arwah nenek moyang kita, sementara itu tertulis di mana? Kita harus ada dasar hukumnya. Walaupun memang dulu itu kata nenek moyang kita begini, kita ikuti agar kita bisa sukses, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kita harus nuruti apa kata nenek moyang kita. Betul, semua ajaran-ajaran nenek moyang kita atau ajaran-ajaran orang tua kita turuti, tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Itu harus ada pertimbangan seperti itu. Jangan kita hanya menerima informasi tapi tidak kita gali, apa benar enggak sih, sesuai enggak sih dengan firman Tuhan. Harus ada pemikiran yang seperti itu. Jangan kita hanya menerima terus kita telan semuanya, kita tidak memakai analisa pikiran kita. Kita harus berpikir dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus berubah, pemikiran kita itu harus berubah dengan nenek moyang kita dulu. Jangan sampai kita saat ini udah zamannya udah berubah semuanya, jangan kita masih ingat aja, masih mengikuti apa yang diperbuat nenek moyang kita dulu. Kalau nenek moyang kita dulu zaman-zaman dahulu itu sebelum agama masuk, ya memang nenek moyang kita itu mencari-cari apa nih yang perlu dihormati, apa ini yang memberikan kita kedamaian, kekayaan, kesuksesan. Mereka itu mencari-cari ke pohon yang besar atau batu yang besar, sungai, atau apalah yang mereka anggap itu sebagai hal-hal yang mistik, yang aneh menurut mereka, yang unik mereka lihat, sehingga mereka itu sembah atau mereka menganggap itu suatu ritual. Mereka lakukan itu zaman-zaman dulu sebelum agama masuk, sehingga dia kira kalau mereka melakukan itu, mereka menganggap itulah yang benar. Tapi sebuah analisa, kita harus mengetahui seperti apa, ada dasar hukumnya enggak? Harus ada dasar hukumnya. Jadi kita harus menganalisa. Kita itu kan manusia roh, kita tuh manusia roh juga. Karena apa? Kita punya roh. Kalau tanaman, dia makhluk hidup, dia kan tidak punya roh. Jadi kita punya roh, kita harus berbicara kepada roh Allah. Jadi kita harus tahu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita itu kalau kita meninggal kan kembali kepada tanah karena kita terbuat dari tanah. Nah, roh kita itu kembali ke Tuhan karena roh kita itu miliknya Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah datang kedua kali, baru nanti dilihatlah di situ kayak apa hidup kita semasa kita masih di dunia. Jadi roh kita itu tidak bisa gentayangan seperti iblis. Jadi arwah-arwah yang mereka lakukan tadi untuk meminta sesuatu, minta kesuksesan, minta kedamaian, minta biar nggak celaka, dia itu kepada iblis. Karena iblis itu menyerupai apa yang diperbuat oleh nenek moyang kita dulu. Iblis itu kan meniru bisa dia melakukan kayak nenek kita dulu, suaranya bisa mirip. Itulah pintarnya iblis menggoda. Jadi kalau kita masih berpikiran seperti itu,
kita harus benar-benar mencari tahu dulu kebenaran itu di mana sih sebenarnya. Jadi bagi kita yang masih lebih muda, wajib kita mencari tahu mana yang benar, sesuai enggak dengan firman Tuhan. Standar kita firman Tuhan. Karena apa? Kita sebagai penganut agama Kristiani ada dasar hukumnya di dalam Alkitab. Jadi kita belajar dari Alkitab, karena di sanalah tuntunan hidup kita. Tapi kalau kita belajar dari nenek moyang kita takut melanggar apa kata nenek moyang kita, itu tidak benar. Karena penguasa kita itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang berhak untuk membuat kita sukses, membuat kita tidak celaka, hanya Tuhan, bukan iblis. Kalau iblis itu mencelakakan. Jadi kalau kita minta arwah nenek moyang kita untuk tidak mencelakai kita saat kita menebang pohon itu tidak benar. Nanti iblis itu. Coba kalau kita yakin, kita berdoa pada Tuhan, pasti waktu kita nebang pohon yang besar itu pasti aman. Tapi kalau kita meminta arwah yang tidak jelas, arwah itu arwah iblis, bukan arwah nenek moyang kita. Emang bisa kita buktikan arwah yang kita minta itu arwah nenek moyang kita? Emang bisa kita lihat dia? Kan nggak bisa kita lihat, karena dia udah meninggal. Kalau udah meninggal, arwahnya kita emang bisa lihat. Jadi kenapa kita percaya kepada arwah nenek moyang kita yang kita tidak bisa buktikan? Dia enggak itu. Kalau dia bisa memperlihatkan, membuktikan kalau arwah itu arwah nenek moyangnya, namanya sudah meninggal, emang bisa kau hidupkan lagi? Kayak mana kamu mau membuktikan bahwa arwah yang kita minta tadi itu arwah nenek moyang kita? Kan nggak bisa kita buktikan. Jadi teman-teman, para anak-anak atau cucu-cucunya yang sudah sekarang udah sekolah, udah banyak ilmu pengetahuan di YouTube, ada aplikasi Alkitab, ada Alkitab juga, ada Google yang bisa kita minta pencerahannya. Kita itu harus menggali kebenaran itu, sehingga kita jangan asal ikut-ikutan apa kata nenek moyang kita. Bukan berarti kita pemberontak ya, bukan kita tidak taat orang tua ya. Kita taat, karena di dalam firman Tuhan juga, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Walaupun kita dibilang hormatilah orang tuamu, menghormatinya ya seperti apa juga harus kita tahu dasar hukumnya gitu. Jangan asal-asalan. Sehingga kalau mereka upload itu di YouTube itu merupakan suatu kemunduran. Artinya iman kita itu di mana gitu, dipertanyakan itu, iman kita itu di mana. Jadi banyak netizen itu yang pro dan kontra. Disitulah kelihatan siapa yang mengerti Alkitab, siapa yang tidak. Jadi kalau orang yang tidak mengerti, kalau dikasih tahu juga dia tidak akan membuka hatinya. Namanya orang nggak mengerti, dia tuh pasti berontak, pasti dia menolak. Makanya itu perlu didoakan orang-orang itu. Karena apa? Masih tertutup mata hatinya untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan itu. Orang yang masih tertutup, masih di dalam gelap, dia tidak mampu melihat itu benar apa enggaknya. Makanya dibilang antara terang dengan gelap itu tidak bersatu. Jadi kalau orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Sehingga kalau ada yang mengatakan itu salah, itu udah sesat, itu yang benar. Sesat itu. Karena apa? Kita meminta ke arwah nenek moyang kita. Untuk apa sih kita mempertahankan pendapat ini? Arwah nenek moyang kita itu yang mana? Kita kan nggak bisa melihat dia, nggak bisa
memegang dia, nggak bisa lagi membuktikan kalau dia itu. Kalau kau bisa membuktikan kalau arwah itu arwah nenek moyangmu, berarti kau Yesus. Kau bisa menghidupkan yang sudah mati. Hanya Tuhan kan yang bisa menghidupkan yang mati. Jadi jangan percaya lagi untuk meminta sesuatu ke arwah-arwah nenek moyang kita sudah meninggal. Saya rasa itu perlu kita pikirkan, kita buka paradigma kita tanya para pendeta atau di YouTube ada, pokoknya kita bisa mencari di Alkitab, kita baca lah ya. Perlu kita membaca bagaimana tuntunan-tuntunan hidup kita, bagaimana dasar hukum yang ada untuk kita jalankan di dunia ini, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke teman-teman,